kita nyusuin lagi, kita kasih makan, kita rawat. Ya. Nah itu adalah buah hati kita. Ya. Kemudian apa sih sebenarnya buah hati itu? Adalah keturunan kita nanti ya, keturunan ya. Ya dari papanya ini, mama ini, kakeknya, itu keturunan kita masih bisa dipertahankan ya. Keturunan itu kan ada C-nya ya, ada yang li, ada yang tan, ada yang apa macam-macam ya. Itu keturunan, garis keturunan. Nah itu mempertahankan keturunan ya. Kemudian selain itu secara luas ya, secara nasional, anak itu adalah cikal bakal atau tunas bangsa Indonesia. Ya, kita bukan bangsa Amerika kan, bangsa Indonesia. Jadi itu tunas bangsa Indonesia. Jadi kita harus mendidik dia itu supaya menjadi orang yang baik, yang berguna, ya. Baik berguna untuk siapa? Satu untuk kita ya, untuk keluarga kita. Baik berguna untuk siapa lagi? Untuk negara, ya, untuk masyarakat dulu yang paling pertama keluarga, yang kedua masyarakat, yang ketiga ya negaranya. Ya, jadi kita mau menghilangkan budaya korupsi gimana? Yang dari kecil anak-anak ditanamkan, jangan sampai nanti mentalnya itu setelah besar, setelah dia menjadi orang, ya bisa kaya tapi dengan cara korupsi. Ya akhirnya apa? Sudah seneng-seneng sebentar, tapi senengnya sebentar. Ya tahu-tahu dipanggil KPK, ditangkap lagi, ya diceblosin masuk penjara. Itu bukan seneng kan? Malu nggak? Ada nggak kita punya anak, kalau anak itu di penjara karena korupsi, malu nggak? Malu, ya malu. Walaupun kita punya kantong tebel, ya kita kaya gini, punya mau apa bisa. Tapi kalau anaknya jadi masuk ke penjara, malu ya. Penjara karena korupsi, malu. Ya, gitu. Jadi taruh di mana di muka kita, ya. Jadi untuk supaya kita lebih baik, ya kita harus didik anak kita mulai dari sekarang. Sekarang waktunya anak itu dari kecil. Nanti kita lihat, ya, kapan kita mulai mendidik anak, ya. Nah, orang tua itu adalah ayah, ya, ayah ibu kandung ya. Ada nggak yang bukan ayah ibu kandung? Ada? Kalau nggak bisa punya anak, anaknya mungut dari family, ya kasih, ya ambil, diadopsi, atau dari orang lain, ya adopsi. Itu jadi anak seperti anak kandung sendiri, ya. Sehingga juga orang tua itu adalah saudara, jadi saudara kita semua, ya. Jadi selain orang tua, ibu kandung, ayah kandung, itu adalah saudara kita semua, ya, yang harus kita hormati. Ya, jadi harus ada tata keramanya, ya, walaupun bukan kandung, itu adalah saudara yang dianggap sekandung, ya. Kemudian orang tua itu adalah panutan. Panutan siapa? Panutan siapa ya? Orang tua. Anak, ya. Anak ikutin orang tua. Orang tua ngomong apa, itu rata-rata anak mesti turut, gitu, ya. Itu jadi panutan, jadi contoh. Jadi kalau ada nggak orang tuanya misalnya profesinya sebagai preman gitu, ya profesinya preman, jagoan gitu, nah anaknya kira-kira gimana? Contohin nggak kira-kira orang tua? Pasti contoh, di sekolah pasti dia jagoan, ya di sekolah pasti dia merasa dia paling super, ya temennya semua dihajar semua, ya kan nggak mau turut dia langsung hajar semua. Ya karena apa? Ya dia punya contohnya, ya orang tua itu. Kemudian orang tua itu adalah teman dari anak kita sendiri. Ya kalau dia mau cerita, mau apa, mau ngomong, ya nggak ada yang bisa diajak ngomong selain orang tua. Ya ada anak itu terus keluar rumah ke tetangga ngomong-ngomong itu secara bebas, nggak ada. Pasti ngomongnya sama mamanya, pasti ngomongnya sama papanya. Ya ada orang rumah di situ. Ya. Kemudian tempat berlindung, ya pasti. Ya kalau ada yang ngancam dia mau pukul, pasti datangnya, Pak ada yang mau pukul saya. Ya mau pukul, ya kan? Nggak mungkin dia bilang tetangga langsung minta tolong tetangga, itu kan enggak. Ya jadi orang tua melindungi anaknya. Kemudian tempat mencurahkan isi hati. Ya ini udah pasti ya pada satu lagi, terutama anak perempuan. Ya tapi bukan perempuan saja, laki sekarang banyak. Ya karena anak itu lebih sensitif daripada orang tua,
ada sesuatu yang dia kurang bisa terima, itu pasti ngomong kepada mamanya, pasti ngomong kepada papanya. Nah, pada saat dia ngomong, nah itu gimana? Ya, apakah kita dengan ego kita itu kita bentak, kita marahin, akhirnya nanti dia nutup mulut, dia nggak mau ngomong, ada apa-apa dia tutup, dia diam-diam gitu. Nah, jadi kenapa anak-anak sering jatuh ke narkoba? Ada yang tahu kenapa? Karena dia nggak berani ngomong sama orang tuanya, tertutup mulutnya. Jadi dikasih temennya misalnya, ini coba, ya kan? Dia nggak berani ngomong, dia dipaksa, akhirnya mulai nggak mau, akhirnya dipaksa-paksa mau, dan udah pakai tapi nggak ngomong sama orang tuanya. Akhirnya apa? Terjerumus jadi pakai narkoba, ya. Karena nggak ada komunikasi dengan orang tua, nggak deket, ya. Komunikasi tidak dekat dengan orang tua. Jadi dia tutup mulut, gitu. Ya. Nah, orang tua jadi guru, ya, di rumah bukan bapak ibu guru saja yang ngajar, ya. Bapak ibu guru ke sekolah, tapi kalau di rumah yang ngajar siapa? Orang tua. Ya, kalau dia punya PR, yang ngajar siapa? Ya orang tua, mamanya harus pinter nih, bisa bikin PR, ya, atau papanya. Ya kalau nggak bisa panggil guru les. Ya, tapi yang pasti sebelum panggil guru les kan orang tuanya dulu kan yang ngajar kan, ya. Dan pembimbing, ya, dia orang tua selalu harus membimbing anaknya kan, ya, mulai dari kecil. Nanti kita lihat gimana kita membimbing anak, ya. Oke. Ada yang mau bertanya di sini? Ini sama ya persepsi kita ini ya dengan orang tua anak ya. Nah, ini menurut dokter ahli jiwa Sigmund Freud ya, itu kita bicara dengan tumbuh kembang anak secara psikologis ya, secara kejiwaan anak ya, bahwa anak itu ada fase-fasenya ya, fasenya dari mulai dia lahir itu sampai gede, itu tuh ada perkembangannya, itu ada kejiwaannya ya. Karena itu kita sebagai orang tua harus tahu kejiwaan anak itu seperti apa, supaya kita bisa bimbing dia, bisa kasih pengertian kepada anak itu ya. Nggak susah, misalnya anaknya bandel sekali, kenapa ya bisa bandel? Itu pasti ada penyebabnya ya. Nggak mungkin anak itu bandel yang tidak mau turut dengan orang tua, itu nggak ada penyebab apa-apa, nggak mungkin, pasti ada penyebabnya ya. Kita lihat dulu tumbuh kembang anak mulai dari nol, baru lahir sampai umur 1,5 tahun, dia bisa ngapain? Nggak bisa apa-apa ya? Bisa nyetek, bisa menyusu ya, bisa makan. Kalau enggak, nanti dia nggak bisa makan, dia ini lagi apa? Nggak bisa hidup ya. Nah, bisa mulai dari nol sampai 1,5 tahun dia bisa menyusui ya, dia bisa netek. Itu termasuk dari aktivitas apa? Seksual juga ya. Jadi aktivitas seksualnya adalah menyusui. Oleh karena itu nanti sudah gede, udah tua pun menyusui. Ya, oke. Jadi kita mesti tahu bahwa dengan anak menyusui kita, itu berarti keterdekatan kita dengan anak itu lebih dekat ya, daripada orang yang tidak menyusui anaknya. Nah, begitu lahir terus anaknya kasih empeng, dia kasih susu, nggak dekat sama orang tua. Nanti kalau misalnya ada sesuatu nggak sensitif, dia nggak mau ngomong sama orang tua, dia anggap orang tua itu adalah orang lain yang tidak dekat dengan dia ya. Itu akan terasa nanti kalau dia sudah besar ya, sudah mulai mengerti, sudah mulai mandiri, itu anak itu merasa kosong dirinya, tidak dekat dengan mamanya, tidak dekat dengan bapaknya ya. Jadi dia kurang pede, ada sesuatu yang menimpa dia kurang pede, jadi tidak percaya diri ya. Tapi kalau dia dekat dengan mamanya, dia bisa ngomong, bisa sharing ke mamanya, mah misalnya ada pacarnya itu, ini pacar saya begini ya, gimana mah, kasih pendapat, kasih masukan ya. Tapi kalau dia merasa tidak dekat, dia nggak akan ngomong ya, dia diam-diam saja gitu ya. Oke, jadi fase oral itu sejak anak 0 sampai 1,5 tahun ya. Nah, di sini pada saat kita nyusuin, kita boleh menimang, kita boleh istilahnya memberikan harapan, jadi anak yang baik ya, nanti
kecil, besar, ya bantu keluarga boleh. Ya pokoknya yang baik-baik lah, jadi anak yang pintar, gitu. Jadi sehat, jangan suka sakit, jangan apa, boleh. Ya sambil disusuin itu kita supaya dia tuh dibisikkan. Ya anak itu kalau mau dia berubah, misalnya sekolahnya misalnya dia bandel atau dia malas belajar, ya waktu mau tidur nih sudah setengah lelap itu dibisikkan di kupingnya, di telinganya dibisikkan, nah jadi anak yang pintar ya, jangan bandel lagi, rajin belajar, rajin baca, setiap hari bisikan gitu. Dia tidak lama, 2-3 bulan dia akan berubah, dia bisa lebih rajin belajar gitu ya, karena begitu dia alam sadarnya turun, terus ada bisikan itu, dia selalu ingat, dia pasti rekam di otaknya, ya, rekam di otaknya, dia bisa belajar, termotivasi untuk belajar, ya. Nah, bilang mama sayang, papa sayang, ya kan, terus dikasih stimulus, dia pasti nanti hatinya dia akan tergerak, kemudian dia berubah, langsung berubah, kontan 2-3 bulan kemudian dia jadi anak yang bagus. Kalau misalnya dia ujiannya juga jelek-jelek, nggak usah khawatir, bisikin aja, ya bahwa ini soal ujian itu tidak terlalu susah, mesti rajin belajar, mesti rajin tanya sama guru, dia pasti berubah. Ya itu semua sudah saya terapkan di anak saya. Ya anak saya semua sekolahnya kalau dia susah itu saya selalu kasih. Ada anak saya yang terakhir yang laki yang cowok itu memang namanya cowok ya, cowok itu kan lebih istilahnya tuh lebih bandel lah gitu ya, lebih bandel, dia maunya main terus main basket apa ya, kerjanya main terus ya. Nah tapi sekarang waktu mau ujian ini pinter, malah dia bintang kelas, temen-temennya lewat sama dia kalau setiap tryout tuh 100 gitu loh, paling nonjol. Karena apa? Tapi waktu hari-harinya dia kayaknya biasa-biasa aja tuh, ya nggak ada yang menonjol. Tapi begitu sekarang dia tryout itu lebih tinggi dari teman-temannya. Karena apa? Motivasi dia untuk belajar itu timbul sendiri. Begitu dia sadar, nah dia timbul sendiri, dia belajar sendiri. Kita nggak usah maksa dia. Ya kita cuma ngingetin aja, nah dia belajar sendiri. Dia komitmen dengan diri dia sendiri, gitu. Ya jadi itu satu trik ya, dimana kita mesti tahu ini. Ya kalau kita nggak ngerti, menganggap oh ini biasa aja loh, anak lo pasti nyusuin kita gitu loh. Ya kan masa nggak minum susu pasti meninggal kan, nggak makan. Enggak, ini ada psikologisnya. Ya kita bisa manfaatkan ini. Ya, oke. Terus ya. Ada yang mau tanya di sini? Ada? Enggak ya? Yang kedua fase anal. Fase anal itu di bagian perilaku anak. Ya, itu mulai bisa diajarkan umur 1,5 tahun sampai 3 tahun. Ya, itu biasakan anak dengan disiplin. Ya, biasanya anak kecil ngompol ya, karena dia belum tahu harus ke WC kan. Masih ngompol. Tapi setelah umur 1,5 tahun itu kita harus biasakan dia, ajak dia ke WC untuk buang air kecil tuh harus di sini loh, di WC, ya kan? Jangan di tempat tidur bukan WC gitu ya. Nanti bau itu bau pesing ya. Dan dikasih ajak ke WC. Caranya misalkan laki boleh berdiri, kalau perempuan harus jongkok, harus duduk ya. Kalau perempuan kencing berdiri gimana? Lepotan semua. Ya harus diajarin. Kalau nggak diajarin nggak ngerti anak-anak ya. Nah, itu jadi diajak itu supaya apa? Supaya terekam di otak dia. Oh iya, saya mesti tahu ya aturannya. Saya nggak boleh ngompol sudah gede. Ya, saya harus kalau mau kencing, mau beol itu ke kamar mandi, ke WC, cari kloset gitu ya. Nah selain ini juga kita bisa terapkan waktu anak kecil itu ya, misalnya bermain jangan yang nggak benar gitu loh. Jadi main pisau tajam misalnya, itu mesti dibilangin ya. Anak nggak tahu kan, kadang di dapur dia main langsung pisau cocok sama adiknya, sama kakaknya gitu kan. Nah nggak tahu, kita mesti kasih tahu ini pisau ya, itu bisa
bahaya, ya kan, bisa melukai kulit orang, ya kan, bisa orang sampai meninggal. Jadi nggak boleh dimain, ya main yang lain yang tidak berbahaya. Nah itu anak itu harus dikasih tahu, ya. Kalau nggak dikasih tahu kan dia nggak ngerti, ya. Ini pada saat umur 1,5 tahun sampai 3 tahun, ya. Oleh karena itu anak umur segini kan masih lucu-lucu ya, kita lihat, oh ini anaknya lucu ya, lugu sekali ya, polos gitu ya. Nah itu kita perlu membimbing dia itu menjadi anak yang mandiri. Nah kalau kita nggak bimbing, ya, dia nanti udah besarnya pun dia kurang pede juga, kurang mandiri, ya. Jadi mau melakukan sesuatu takut. Oh ini benar nggak ya? Saya kencing di sini benar nggak ya? Dia nggak tahu karena nggak pernah dikasih tahu kan. Nah, saya berbuat begini benar nggak ya? Dia takut, dia ragu-ragu, ya. Oke, lanjut. Nah, ini fase namanya secara psikologis fase Falix itu artinya organ kelaminnya itu sudah mulai bertumbuh, sudah mulai membesar, sudah mulai nampak, ya, mulai tampak, ya. Itu umur 3 sampai 5 tahun, ya. Dan anak umur 3 sampai 5 tahun keinginan untuk mengetahuinya itu lebih besar, paling besar di sini, ya. Anak laki sama perempuan, ya, kadang-kadang itu saling mau tahu, situ apa sih beda sama saya? Oh situ kok ada burungnya ya? Kok saya enggak ya? Nah gitu, saling diam-diam gitu loh. Kenapa beda ya? Nah gitu, pasti bertanya-tanya, ya. Nah ini perlu bimbingan daripada orang tua juga, ya. Mesti tahu, ini laki loh, ini laki ada burungnya penis gitu ya. Tapi ngomong penis itu diajar dari kecil ya, jangan ngomong jorok gitu loh, ya. Nah, emang sih ngomongannya banyak ya, macam-macam ya. Ada yang tahu ngomong apa? Ngomongnya macam-macam, ada yang jorok gitu, konotasi jorok, padahal sama artinya, tapi secara ilmiah namanya kalau burung itu penis, ya. Tapi jangan ngomong burung sebenarnya. Yang ngomong burung diterbang-terbang gitu. Ya, jangan ngomong burung ya. Jadi ada nama ilmiahnya adalah penis, ya. Kalau wanita vagina, ya. Jadi secara ilmiahnya itu. Hati-hati dengan anak umur 3 sampai 5 tahun, ya. Karena apa? Karena dalam umur 3 sampai 5 tahun ini itu dia merekam semua kegiatan kita. Jadi kalau kita tidur, ya, suami istri tidur, terus ada anaknya sebelahnya, itu jangan gempa bumi di depan anaknya. Ya, bisa bahaya, anaknya walaupun tidur, ini kok goyang-goyang apa ya? Nah gitu, ya, terekam sama dia nanti, ya. Nah gitu, terekamnya bisa dua, bisa positif, bisa negatif, ya. Positifnya gimana? Oh positifnya, wah enak ini, gitu. Oh nanti gimana nih, kita mesti ngintip-ngintip nih. Nah dia ada cerita, ceritanya apa ya Neki ya dulu ya? Apa namanya, ibunya habis hubungan nih, terus kalau habis hubungan dia orgasme, dia enak nikmat gitu, dia cabutin rambut bapaknya satu, ya kan, dia cabut satu. Setiap kali buat dia cabut satu. Nah terus gitu, suatu hari dia tanya sama bapaknya. Sorry, dia tanya, Pak, semalam enak gak? Bapaknya tanya mamanya, semalam enak gak? Gitu. Sebelum dijawab, itu anaknya jawab, ya pasti enak dong. Loh, kok tahu? Itu dicabut nanti, padahal dia tidur, ya kan? Kok tahu? Nah itu rambutnya papa tuh udah dicabut, ya kan? Nah dia tahu, dia pasti dia rekam gitu. Ya walaupun orang tua anggap nggak tahu dia tidur, ya itu pasti direkam, ya. Jadi jangan sekali-sekali itu gempa buminya itu sama anak-anak gitu loh, ya. Dia pasti merekamnya, ya. Gempa buminya tuh di sebelahnya aja, di ruang tertutup, jangan sampai bisa ngintip, ya. Oke, terus ya lanjut, ya.
dia umur 4 tahun, sekitar umur gini 3 sampai 5 tahun. Jadi udah sekolah udah TK Pak, udah TK besar sekitar 5 tahun. Jadi masalahnya dia suka bangunnya tuh telat. Jadi karena bangun telat ke sekolah telat. Jadi rupanya anaknya itu main sampai malam, baru tidur. Jadi kesiangan, nggak bisa dibangun. Jadi saya mau tanya Pak, sebenarnya anak usia 3 sampai 5 tahun dia perlu tidur berapa lama? Kalau malam dia start tidurnya bagaimana? Terus bagaimana supaya dia, misalnya kita punya target dia tidur, karena saya pernah bilangin, jangan-jangan dia kemalaman nih kan, udah jam 9, jam 10 belum tidur kan berarti kemalaman tuh. Coba deh saya bilang suruh main, kalau dekat-dekat itu main, dia capek dia tidur gitu kan sorenya. Dia bilang pernah saya anuin, tapi sekarang saya takut katanya, karena dia capek main, dia tidurnya sampai pulas sekali, ngompol katanya. Setiap kali gitu ngompol. Jadi masalahnya dia ini, kalau dia tidur terlalu lelap, dia juga khawatir karena anaknya suka ngompol begitu, kelelapan sama ini. Tapi masalahnya dia main sampai malam juga dia kesiangan Pak. Jadi bagaimana Pak? Berarti ini pertanyaan bagus ya, dan sering dikeluhkan oleh pasien saya. Pasien saya banyak anak-anak kecil yang keluhannya ngompol ya. Jadi ada dua penyebab ya. Dua penyebab kenapa anak-anak tidur malam ya. Satu, orang tua tidak menuntun anaknya untuk disiplin ya, untuk tidur lebih awal, karena anak itu perlu tidur yang lebih lama dari orang tua ya. Semakin orang makin usianya lanjut, memang tidurnya makin kurang ya. 5 jam cukup sehari, padahal yang bagus itu orang setiap tidur 7 jam supaya umurnya tidak cepat kurang ya, umur biologis. Ada yang orang umur 40 tahun tapi gayanya kayak 60 tahun ada ya. Karena apa? Dia secara biologisnya itu umurnya sudah kurang. Karena apa? Dia begadang terus, tiap hari tidur cuma 3 jam, 4 jam. Akhirnya apa? Cepat tua ya, aging proses dini, cepat tua. Jadi umur 40 udah kayak 60 ya. Mau ibu-ibu? Kalau mau cobain ya, sehari tidur 2 jam 3 jam pasti tua besok. Ya, jadi kalau nggak mau, kita mesti atur tidur kita minimal 7 jam, paling bagus tuh idealis 7 jam orang tua. Tapi kalau anak 10 jam ya, minimal 8 jam ya, karena anak otaknya itu masih berkembang, dia perlu istirahat ya. Pada saat istirahat hormonnya itu dikucurkan ya, di dalam tubuh hormonnya keluar ya. Makanya pada saat malam menjelang pagi ya, itu tandanya pada laki-laki, tanda hormon meningkat ya. Malam hari apa? Laki-laki ya, itu tandanya lebih jelas. Penisnya itu berdiri ya, tanpa dirangsang oleh ibu-ibu ya, penisnya bisa berdiri sendiri. Karena apa? Hormonnya meningkat pada malam hari itu. Tapi coba kalau dia begadang malam-malam juga nggak akan bangun, dia nggak bisa ereksi ya. Walaupun dia sehat gitu ya, tapi dia begadang, dia nggak tidur ya, pasti nggak bisa dia ereksi. Tapi kalau pada saat dia tidur, dia pasti ereksi sendiri ya, karena hormonnya pada saat tidur itu meningkat gitu ya. Jadi anak harus tidur minimal 8 jam, paling bagus 10 jam ya. Nah, itu harus diterapkan mulai dari kecil. Disiplin itu diajak ya. Jadi jangan bilang, nak tidur, jangan. Ayo dek tidur, sama-sama mamanya keluarin dulu sebentar ya. 5-10 menit kan juga santai, enak ya tidur-tiduran ya, sayang-sayang anak gitu ya kan. Nah, udah tidur, dia udah terlelap ya, boleh bangun lagi kayak yang lain ya, boleh gempa bumi gitu, boleh. Gak apa-apa gitu kan, anaknya udah tidur, jangan anaknya masih melek, bapak ibunya gempa bumi di sebelah, kan nggak lucu ya gitu. Nah gitu ya. Nah, jadi kalau bisa ya, itu anak-anak itu diajak dulu untuk berlaku yang rutin ya.
Kalau misal awal-awal dia nggak bisa, memang susah ngajak anak yang terbiasa main itu sampai malam jam 11, jam 12 belum tidur, suruh tidur jam 8, jam 9 itu dia susah. Nah, tapi kita mesti berusaha untuk ngajak ya, ngajak dia cerita dulu ya, cerita di tempat tidur, lama-lama dia ketiduran sendiri, besok cerita lagi, tidur lagi sendiri gitu. Jadi diajak gitu ya. Nah, yang kedua itu ngompol. Kenapa anak bisa ngompol? Ngompol itu salah satu ada dua keluhan, ada dua penyebab. Satu penyebab karena penyakit, ya, penyebab karena penyakit karena kekurangan hormon. Yang kedua penyebab karena psikis. Karena psikis apa? Dia merasa nggak bisa tidur atau dia merasa tegang waktu dia bermain. Ya, misalnya dia ada tekanan, misalnya dia di sekolah dimarahin guru, ya, atau sekolah nggak bisa bikin PR, dia stres, ya stres. Terus kalau di rumah dimarahin mamanya, dimarahin papanya, atau lihat papa mamanya selalu cekcok mulut gitu, nah dia juga stres, ya. Akibatnya apa? Dia nggak bisa ngomong, tapi waktu dia tidur itu dia ngompol, ya, karena dia merasa dia tegang, jadi hormon adrenalinnya itu lebih tinggi dari biasanya. Tegang itu langsung dia stres, langsung dia bisa ngompol sendiri, ya. Nah, ini harus diobatin. Kalau enggak dia terus, ada anak umur sampai 30 tahun itu masih ngompol karena dia nggak diobatin, ya. Karena apa? Karena dia selalu stres gitu. Ada sedikit stres, ada yang tegang sedikit, dia pasti ngompol gitu, ya. Nah, ini perlu perhatian ya, gimana supaya anak itu tidak mudah stres, ya. Dan kalau sudah terjadi ngompol mesti diobatin. Gampang obatinnya, bawa ke dokter, nanti kasih pengetahuan supaya nggak stres, supaya orang tuanya ngerti, kasih obat ya, 1 minggu langsung dia sembuh, ya, bagus gitu. Nggak ngompol lagi, ya. Oke. Ya. Nah, ini fase laten anak umur 6 tahun ke atas, ya. Ini sudah nakal-nakal semua, ya. Boleh lihat ini filmnya, ya, lihat. Ya, gitu kan. Sudah nakal-nakal ya, gitu. Ya, sudah bisa mengelabui teman ceweknya. Ini umur 6 tahun ke atas, ya. Jadi yang udah mulai SD itu hati-hati, ya. Jangan taruh film jangan taruh film-film yang porno itu di sembarang tempat, ya. Itu nanti ditonton sama anaknya, nah itu berbahaya, ya. Nanti kepribadian anaknya jadi kurang baik, ya, gitu. Jadi maksud kita itu tidak begitu, tapi karena dia bisa curi lihat, dia bisa nonton secara bebas, nanti dia terpengaruh, ya. Karena kita manusia tuh pasti ada, semua orang ya, walaupun anak itu ada namanya dorongan seksual, libido, itu pasti ada, ya. Kita walaupun ini kalau dia normal, dia pasti kalau terangsang dia akan meningkat libidonya, ya, ya, termasuk anak-anak, ya. Jadi untuk menghindari supaya jangan terjadi kesalahan aktivitas seksual, nah ini harus kita hati-hati, ya, harus kita perhatikan betul-betul, ya. Nah, kalau ada anak tanya mengenai seputar kegiatan seksual, itu orang tua harus sanggup menceritakan yang baik, yang ilmiah. Jangan cerita sesuai dengan, mitos, jangan, ya. Nanti kadang-kadang ada anak tanya nih, yang udah remaja, ya, tanya, emangnya mah setiap kali mau kalau perawan gitu, itu mesti keluar darah, mesti sakit waktu malam pertama, mesti nggak? Kita mesti nggak? Malam pertama nikah, hubungan seksual, mesti keluar darah, mesti sakit nggak? Ya? Ayo, ayo. Mesti nggak? Enggak, ya, enggak mesti, ya. Walaupun dia perawan, dia belum pernah,
itu nggak mesti dia keluar darah malam pertama, ya, tidak mesti sakit. Karena apa? Organ tubuh, organ vagina itu elastis, ya, bisa menyesuaikan diri. Pada saat dia terangsang dengan baik, ya, normal itu pada saat dirangsang akan basah kan, terjadi lubrikasi vagina, jadi basah, ya. Terus dia punya ototnya jadi lentur, jadi tidak tegang, tidak keras, sehingga pada saat hubungan seksual dilakukan, penetrasi mungkin saja dia tidak akan trauma, tidak akan melukai selaput pembuluh darah, ya. Dan anatomi pembuluh darah itu macam-macam, ada yang silang-silang seperti jala, ada yang cuma di pinggiran saja, gitu ya. Jadi itu bisa lentur. Jadi tidak harus seorang wanita yang perawan itu harus mengeluarkan darah pada saat malam pertama, ya. Tidak harus seorang wanita yang malam pertama harus sakit. Jadi hati-hati ngomong sama anak-anak yang sudah remaja itu. Jadi ada satu pasien saya itu baru kawin 1 minggu, itu datang lagi, lakinya mau ceraikan istrinya, katanya istrinya tidak perawan. Kenapa? Tidak merasa sakit, dia merasa enak. Yang kedua, tidak ada keluar darah, ya kan? Nah, dia nggak ngerti, ya kan, bahwa ya tidak semua orang wanita itu yang perawan itu harus mengeluarkan darah, harus sakit. Nah, sekarang kita balik tanya, masih penjaka kan? Loh, saya tahu penjaka atau enggak dari mana? Bisa buktikan? Nggak bisa, ya, nggak bisa. Lihat burungnya keluarin, nah, ini perjaka, ini non perjaka, nggak ada, ya, nggak ada, tidak bisa dibuktikan, ya. Begitu juga wanita, nggak ada yang bisa buktikan, ya, nggak ada. Cuman sekarang kalau orang hanya mau membuktikan bahwa dia perawan, mau keluar darah, mau sakit, itu gampang, ke dokter kandungan saja. Kalaupun dia sudah tidak perawan, ke dokter kandungan dia bikin perawan, ya kan? Bisa bikin 30 juta langsung dibikin perawan. Besok kalau hubungan langsung keluar darah. Iya, bisa bikin sempit lagi nggak? Bisa. Udah longgar, sempitin lagi? Bisa. Gitu. Sekarang teknologinya sudah keren. Ya, jadi yang paling penting apa? Di dalam hati, kepercayaan antara suami dan istri. Kalau suaminya bilang saya masih istri bilang saya perawan, betul-betul perawan. Kalau dalam hatinya betul orang perawan, ya perawan, ya kan? Gitu. Kalau lakinya juga gitu. Kalau dia perjaka, dia bohong, dia pernah hubungan 1 orang, berarti udah bukan perjaka kan? Tapi dia ngaku perjaka. Ada yang tahu? Nah, ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Yang tahu siapa? Diri sendiri yang tahu. Ya, betul. Ya, diri sendiri yang tahu. Ya, jadi jangan sampai salah kita memberitahu kepada anak kita. Jadi kalau nggak tahu, kita bilang tunggu ya nak, nanti tunggu. Saya lagi repot, nanti ya sebentar. Kita buka internet, kita lihat jalur kedokteran ilmiah, jangan jalur orang jualan. Kalau jalurnya internet jualan itu macam-macam dibikin situ. Yang penting barang dia laku kan. Nah, tapi kalau kedokteran itu beda. Ya, secara ilmiah itu beda. Ya, jadi itu nanti dikasih tahu itu secara ilmiah. Yang kedua, kita bisa kayak begini, ikut seminar. Ada seminar kedokteran, ikut supaya kita tahu, kita punya pengalaman, kita punya pengetahuan. Jadi kalau sewaktu-waktu ditanya anak, itu kita bisa jawab, ya, secara ilmiah, secara benar, supaya nggak sesat, anaknya juga nggak sesat nanti, ya. Oke. Nah, ada yang mau tanya di sini? Nggak ada ya? Oke, terus. Udah besar, ada ibu yang punya anaknya udah gede nih. Sepakat mau tanya nih. Kalau di luar tanya bayar ya Bu ya. Nah, bayar. Ya, terus. Nah, ini fase genital, ya. Setelah pubertas umur berapa tahu? Pubertas di awal umur berapa? Kalau laki-laki sekitar 13 tahun, ya, berakhir umur 18, ya, 17-18. Kalau perempuan itu sekarang sudah mulai umur 11
11 tahun. 11 tahun tandanya apa? Menars ya. Menars itu mens yang pertama terjadi. Itu mulai 11 tahun. Kadang-kadang ada yang 10 tahun udah mens. Ya, itu terlalu dini ya karena hormonnya mungkin lebih tinggi ya. Tapi rata-rata umur 11 tahun itu menars. Nah, setelah fase pubertas ini beda lagi. Masalahnya adalah anak itu sudah tertarik dengan lawan jenis. Ya, karena apa? Bentuk tubuh wanita yang tadinya sama, pria wanita itu sama ya, bentuknya lurus, semua lurus, gak ada yang bisa bedain kan? Nah, begitu umur 11 ke atas, yang wanita sudah mulai terbentuk payudara. Ya, kemudian badannya sudah kayak gitar, gitu ya. Nah, itu sudah jadi daya tarik lawan jenisnya, prianya. Prianya lihat bentuk yang begitu pasti terangsang, ya. Baru lihat saja sudah teng, ya kan? Gitu ya. Jadi apa namanya? Itu ya udah alami, ya alami. Nah, jadi sudah mulai merasa tertarik. Wanita juga lihat itu cowok, oh ganteng sekali nih, waduh dia terangsang. Apalagi kalau yang bodybuilder gitu ya, yang ototnya ada gitu ya, oh langsung ser. Ada itu banyak ya. Jadi bukan buat pria saja, tapi wanita pun itu ada nafsu keinginannya pasti ada. Cuman yang wanita kita nggak lihat ya, nggak tahu. Kalau pria bisa tahu ini gitu. Nah, itu kalau yang wanita kita nggak tahu deh. Nah itu paling merah-merah kali. Ya. Ada yang bisa kasih tahu nggak? Kalau terangsang kayak apa? Bisa ada? Ada ya, payudara putihnya ya, putihnya bisa tegang gitu ya. Nah, cuma mesti buka dulu bajunya baru kelihatan. Oke, terus masa pacaran ya, masa pacaran ini juga hati-hati, mesti bimbingan orang tua. Pacaran boleh, tapi terbatas ya. Boleh sentuh-sentuh kan? Boleh sentuh, boleh buka-buka nggak boleh. Ya, nah, sentuh yang luar-luar saja, jangan yang dalam-dalam gitu ya. Nanti keterusan soalnya. Ya, nah, pacaran, ngobrol-ngobrol boleh. Ya, nah, itu harus dibilangin sama anaknya. Ya, nak, ya pacaran boleh, tapi hati-hati ya, jangan sampai kebablasan. Ya, kalau kebablasan nanti siapa yang rugi? Semuanya rugi. Ya, ceweknya rugi juga, sudah tidak perawat katanya. Itu kadang-kadang bisa hamil. Nah, cowoknya rugi nggak? Rugi juga kalau dia hamil. Masih sekolah udah mesti kawin. Jadi kebahagiaannya waktu bermainnya sudah berkurang. Dia mesti menghidupkan istrinya. Kemudian kalau punya anak menghidupkan anaknya. Jadi waktu bermainnya untuk yang senang-senangnya udah berkurang. Ya, cowok juga itu. Ya, kalau dia nggak mau tanggung jawab gimana? Masuk penjara. Ya, laporin polisi, langsung masuk penjara. Ya, itu nggak mau bertanggung jawab. Sudah menghamili orang, tidak mau bertanggung jawab, masuk penjara. Nanti yang malu siapa? Selain anaknya sendiri, orang tuanya juga malu. Gitu. Ya, jadi mesti kita care, mesti memberitahu pada anak. Ya, jangan sampai udah terjadi baru menyesal. Jadi sebelum terjadi kita harus kasih tahu. Ya. Nah, kalau udah nikah itu sudah nanti masing-masing itu fasenya sudah lain lagi. Orang tua hanya memberi bimbingan kalau anaknya bertanya. Ya, kalau anaknya tanya orang tuanya gimana, cara melahirkan gimana, apa, orang tua bimbingan. Atau kalau udah punya cucu, ya kan nitipin ke neneknya. Gitu. Ya, nah setelah itu bisa sampai kakek nenek ya, jangan sampai ribut tengah jalan tuh lihat di TV itu pada udah tua-tua cerai, mau ngapain, ya kan? Habis udah tua terus dia cerai sendirian, dia nggak ada yang bisa diajak ngomong, ya kan? Udah gitu kesel sampai nangis-nangis, ya buat apa? Ya lebih baik kan enjoy kan, senang-senang, ya jalan-jalan berdua, jangan bikin masalah, ya. Gitu. Kita hidup kan cuma sebentar ya. Kalau udah tua tinggal berapa tahun lagi bisa pulang kan, dipanggil paspornya habis, tahu pulang, nah, gitu. Ya kan? Nah itu kita sisa waktu itu ya kita mesti enjoy, mesti senang-senang. Ya, apalagi ada anak, ya, apalagi kalau udah ada cucu, ya jangan sampai
udah tua terus masih ada nafsu untuk cerai, jangan ya. Itu sebaiknya itu jangan, bukan jalan terbaik. Sekarang cerai, kita cari yang baru, kemungkinan cerai lagi bisa nggak? Bisa ya, karena yang pertama saja dia tidak bisa mengatasi diri, dia tidak bisa menguasai dirinya supaya menahan supaya jangan cerai, apalagi yang kedua. Yang kedua lebih bisa lagi, karena apa? Kalau dia nggak nurut saya, buat apa? Ya kan, ceraiin aja, ngapain saya? Ini, ya. Jadi lebih gampang untuk cerai kawin kedua itu. Ya, jadi bukan apa istilahnya, bukan solusi yang baik, tetapi solusi yang jalan pintas yang kurang baik. Ya. Kenapa dulu kita mau kawin kalau sekarang harus cerai? Ya. Kalau kawin ini kita berdasarkan apa? Kecuali dulu kayak dulu dipaksa orang tua ya. Nah itu mungkin bisa karena kita nggak tahu ya kan, tahu-tahu datang cowok, datang cewek langsung dikawinin. Kita nggak tahu punya ya, mungkin bisa saja ya nggak cocok. Tapi kalau kita dasarnya adalah saling-saling ketemu sendiri, terus mesti ada pacarannya masih ada gitu ya, kenapa mesti cerai? Ya, kalau kita ribut-ribut gitu, misalnya berantem, kita ingat aja waktu pacaran dia tuh lucu gitu ya. Nah, dia tuh baik orangnya gitu. Jangan yang sekarang kita ingetin, oh dia jahat, dia kurang ajar deh. Jangan. Ya, orang tuh pasti ada salah, ya, pasti ada hilaf. Ya, jadi kita harus berpikir secara jernih. Ya, jadi waktu muda dia dasarnya pokoknya tuh sayang nggak sama saya. Nah, dasarnya itu yang kita pakai. Saya sayang nggak sama dia, ya kan? Kalau kita lihat sinetron atau di TV, ya yang terakhir-terakhir ini, dia bilang waktu dulu pacaran saya sayang sekali sama dia, cinta banget. Kenapa sekarang kok jadi begini? Mau sita harta segala macam, ya ributnya sampai begitu besar. Yang rugi siapa? Semuanya rugi. Ya karena ego, karena emosi, ya rugi, dua-duanya rugi. Ya, satu kehilangan istri, kehilangan suami, kehilangan anak, kehilangan harta benda, semuanya pakai nangis, pakai susah, pakai pengacara, digerogotin pengacara, bayar. Ya siapa yang rugi? Ya rugi semua. Ya kalau enjoy aja gitu. Ya jadi senang, ya semua senang, anaknya senang. Gitu. Ya. Kalau misalnya ribut-ribut, jalan-jalan saja ya, jalan-jalan ke luar negeri, ya main-main, ya kan cari gunung, ya kan. Itu. Nah, sudah bosan. Oke. Ya sudah bosan ya. Terus lanjut, next, lanjut. Nah, harapan orang tua, ya. Anak-anak masih kecil, ya sampai umur remaja, harapan orang tua itu apa? Anak itu harus nurut perintah orang tua, betul? Betul, ya. Ya kalau nggak nurut diapain? Nah, pukul, hukum cambuk. Ya jangan ya. Kalau nggak nurut diapain? Dikasih pengertian, ya sabar. Ya, kita anggap kalau kita sebagai anak nih, ya, kalau orang tuanya dulu galak, ya kita jangan sampai kita nurutin ke anak kita, ya kasihan loh, ya kita sudah merasakan bahwa kita dulu waktu masih kecil tuh kalau nggak turut dicambuk, ya dipukulin, ya orang tua dulu kan zamannya itu ya galak-galak ya, saya sendiri gitu, kalau nakal langsung diikat tangannya, cambukin, dipukulin, ya masih ingat saya, ya, gitu. Tapi sekarang saya mana saya enggak, kasihan, ya kita cuma cukup bilangin saja, ya dia pasti ngerti, ya apalagi kalau kita dekat sama dia, ya dia pasti ngerti. Kalau dia nggak ngerti, dia tidak bisa nurut, pelan-pelan, ya kita tiap malam waktu dia tidur kita deketin, kita ngomongin, dia pasti nurut, ya dalam beberapa waktu dia pasti nurut. Dia keras misalnya, dia nggak mau menurut perintah kita, ya nggak masalah, ya kan namanya hidup kan harus ada toleransi kan. Nah tapi malam hari kita tuh kalau itu betul baik dan dia harus kerjakan, itu kita malam hari kita bisikan,
ya, kita bisikan kepada anak itu. Nah, nanti dalam beberapa saat itu dia akan menurut kita. Ya, jangan dicambuk, jangan dipukul. Kalau dicambuk, dipukul, nanti dia sakit hati. Akhirnya apa? Itu renggang, jauh sama papa mamanya. Kalau jauh sama papa mamanya, itu jadi nanti komunikasinya terhambat. Ya, jadi kalau ada apa-apa, itu tidak bisa tahu. Ya, jadi anak itu nanti lebih kurang ajar. Ya, lebih istilahnya kalau misalnya jadi gini, kalau misalnya dia tidak senang, dia langsung main pukul. Kenapa? Dia merasa orang tuanya pukulin dia, gitu. Jadi kalau dia nggak senang misalnya, atau ada orang lain yang tidak turut dia juga langsung main pukul. Ya. Nah, akhirnya apa? Nanti timbul KDRT. Nah, KDRT dilaporin ke polisi, diapain? Masukin penjara. Ya, dihukum. Ya, nggak boleh. Anak tidak boleh rewel, harus mandiri, betul? Betul, ya. Kenapa anak jadi rewel? Tadi kita udah pertama lihat, kenapa anaknya bisa rewel? Karena contohnya rewel. Jadi jangan salahin anak rewel. Kalau mamanya nggak rewel, pasti mama, papa atau papanya rewel. Pasti anaknya turut ikut rewel. Ya, jadi ada contohnya. Jadi jangan salahkan anak. Jadi kalau ada anak yang rewel, oh ini mungkin ikut saya nih ya. Ya itu. Jadi mesti kita rubah dikit, kita ngerem jangan rewel. Ya. Nah kalau anaknya rewel jangan dimarah-marahin. Ya, dikasih pengertian saja. Ya, jadi pelan-pelan dikasih pengertian. Kemudian bekerja untuk mencari nafkah. Ya betul nggak? Anak kecil sekarang ini di jalanan ya banyak sekali itu suruh cari uang pengemis. Ya, suruh cari nafkah. Betul nggak itu? Nggak betul. Anak haknya adalah sekolah. Dia mengenyam pendidikan. Jangan suruh memperkerjakan anak untuk mencari uang untuk orang tua. Ya, itu tidak baik. Ya, kalau mau lebih baik, itu sekarang sekolahkan anak secara benar. Orang tua yang susah payah cari uang. Nah nanti kalau anak udah gede, udah pintar, anaknya bisa cari uang kembalikan pada orang tua. Gitu. Bukan jangan sekarang. Kalau sekarang kasih dia senang-senang, dia waktunya senang, waktunya dia berkumpul, mengembangkan talentanya, ya mencari teman yang banyak, ya dia menikmati hidupnya untuk sekolah, ya. Nah itu tugas anak, ya. Jangan anak disuruh cari uang, belum waktunya, ya kan? Taruhlah suruh dia cari uang di tukang koran, berapa sih yang didapat? Bisa menutupi kebutuhan orang tua? Tak bisa, ya, nggak bisa, percuma, ya. Jadi anak itu mentalnya juga sudah turun, ya. Nah, kecuali dia nggak ada orang tua atau orang tuanya tidak bisa apa-apa, misalnya sudah sakit dua-duanya, misalnya kena musibah sakit dua-duanya, dia nggak bisa siapa-siapa. Nah, dia timbul sendiri pikiran dari anak itu sendiri untuk mencari uang, ya itu nggak masalah. Tetapi kalau orang tuanya yang suruh cari uang, malah digendong dibawa ke pinggir jalan, taruh di situ, nah itu sangat tidak baik, ya. Untuk perkembangan anaknya tidak baik. Anak itu tidak akan menjadi sukses, tidak akan jadi orang, ya. Gitu. Nah, kalau sudah dewasa, itu orang tua berharap dia bisa bekerja, mencari nafkah untuk bantu orang tua, untuk menopang ekonomi keluarga. Betul kan? Betul. Ini semua harapan orang tua, ya. Nah, juga setelah dia dewasa, dia bisa menikah, ya, sesuai dengan keinginan orang tua. Benar kan? Cari mantu itu harus sesuai dengan keinginan orang tua. Betul? Jujur aja Bu, jujur. Ya ada betulnya juga ya. Kalau nggak sesuai, buat apa ya nanti mantunya kalau jelek ya. Ya mesti dilihat-lihat juga. Makanya nanti mesti deket sama anaknya. Kalau lihat nih nggak cocok nih mantunya, kayaknya pendidikan moralnya kurang. Ya, bilang sama anaknya, Dek, adek masih muda, ya masih cantik,
Ya, bisa cari yang lain, pilih-pilih dulu, jangan buru-buru. Itu nanti nyesel loh. Nanti ada yang lebih ganteng, nyesel loh. Ya, gitu. Jadi kan bisa diarahkan, ya. Tapi jangan dimarahin, jangan dibentak, jangan sampai nggak mau terima, nggak mau lihat. Itu anak makin penasaran. Ya, kalau kita nggak sesuai dengan anak kita, misalnya, itu jangan kita nolak, ya. Tapi kita berikan arah, ya, kasih alasannya, gitu. Dia pasti akan berpikir. Ya. Kalau dia nolak, ya diamkan saja. Nanti dia lama-lama berpikir sendiri, ya, gitu. Nah, ini udah disfungsi, ya, disfungsi ereksi. Dia tidak mampu dia. Oke, ada yang mau bertanya sambil mau nyalakan ini? Yang mau tanya jangan malu-malu, ya, mumpung gratis. Ini kenapa panasan nih?